kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, mengartikan bahwa kompetensi kepribadian guru adalah mampu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian adalah semua keterampilan yang ada, pengetahuan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bersifat kognitif, memiliki sifat efektif dan psikomotorik dengan baik. Yang kedua mengenai fungsi kompetensi kepribadian. Fungsi kompetensi kepribadian memberikan bimbingan dan suri tauladan secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar serta dorongan untuk masuk kepada peserta didik. Dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem amongnya, yaitu guru harus ing ngaso tung tulodo ing mafia maun karso tutwuri hadayani, yang artinya yaitu bahwa seorang guru harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motivasi belajar siswa serta mendorong atau memberikan motivasi dari belakang. Yang selanjutnya, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru. Guru merupakan tenaga pendidik yang tugasnya utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan peserta didik. Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dan integritas kepribadian seorang guru. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru yang pertama yaitu kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Ujian berat bagi guru dalam kepribadian ini adalah rangsangan yang sering memancing emosinya. Kestabilan emosi amat diperlukan, namun tidak semua orang mampu menahan emosi terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan. Dan tentu bahwa tiap orang mempunyai temperamen yang berbeda. Karena itulah, upaya dalam bentuk latihan mental akan sangat berguna. Stabil dan kematangan emosi guru akan berkembang sejalan dengan pengalamannya selama sang guru mau memanfaatkan pengalamannya. Yang kedua yaitu disiplin, arif, dan berwibawa. Banyak dari peserta didik yang berlaku kurang senonoh seperti terlibat dengan video porno, narkoba, dan pelanggaran lainnya yang berangkat dari pribadi yang kurang disiplin. Oleh karena itu, peserta didik harus belajar disiplin dan gurulah yang harus memulainya. Kondisi tersebut menuntut guru untuk bersikap disiplin, arif, dan berwibawa dalam segala tindakan dan perilakunya, serta senantiasa mendisiplinkan peserta didik agar dapat mendongkrak kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, disiplin harus ditunjukkan untuk membantu peserta didik menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya masalah disiplin, dan berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik mau menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru yang ketiga yaitu menjadi teladan bagi peserta didik. Guru profesional harus memiliki semua sisi kehidupan yang patut diteladani atau ing ngarsa sung tulodo, yang artinya yaitu teladan bagi peserta didik, orang tua murid, keluarga, dan masyarakat sekeliling. Menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran, dan ketika seorang guru tidak mau menerima ataupun menggunakannya secara konstruktif, maka telah mengurangi keefektifan pembelajaran. Yang keempat yaitu berakhlak mulia. Guru harus berakhlak mulia karena ia adalah seseorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus
sebagai penasehat. Dengan berakhlak mulia, guru dalam keadaan bagaimanapun harus memiliki kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja sendiri. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Demikian dalam pepatah tersebut mengingatkan pengalaman mengajar merupakan modal besar guru untuk meningkatkan mengajar di kelas. Pengalaman di kelas memberikan wawasan bagi guru untuk memahami karakter anak-anak dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi keragaman tersebut. Guru jadi tahu metode apa yang terbaik bagi mata pelajaran apa karena telah mencoba berkali-kali. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru yang terakhir yaitu mengembangkan diri. Di antara sifat yang harus dimiliki guru ialah pembelajar yang baik atau pembelajar mandiri, yaitu semangat yang besar untuk menuntut ilmu. Berkembang dan bertumbuh hanya dapat terjadi jika guru mampu konsisten sebagai pembelajar mandiri, yang cerdas memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah dan lingkungannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek atau komponen kompetensi kepribadian guru. Aspek yang pertama yaitu mengembangkan kepribadian. Yang kedua berinteraksi atau berkomunikasi. Yang ketiga melakukan bimbingan penyuluhan. Yang keempat melakukan administrasi sekolah. Yang kelima melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Yang selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepribadian. Faktor yang pertama yaitu umur atau kematangan seseorang. Maksudnya konformisme semakin besar dengan bertambahnya usia. Yang kedua, status ekonomi akan mempengaruhi kepribadian. Yang artinya bila seseorang memiliki status ekonomi yang mapan, maka rasa nyaman dan percaya diri akan tumbuh. Yang ketiga, motivasi diri. Adanya dorongan untuk memiliki status seperti inilah yang akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan orang lain. Individu akan menemukan kekuatan dalam mempertahankan dirinya di lingkungan sosial. Faktor yang keempat yaitu keadaan keluarga dan lingkungan. Yang maksudnya suasana rumah yang sangat tidak menyenangkan dan tekanan dari orang tua akan membentuk sebuah karakter individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Faktor yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor dalam interaksi teman sebaya karena orang yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas yang mendukung dalam pergaulan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai upaya meningkatkan kompetensi kepribadian guru. Upaya yang pertama yaitu mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Dengan mengikuti kegiatan keagamaan, maka pengetahuan guru tentang agama akan bertambah. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Upaya yang kedua, membiasakan kesadaran berperilaku, sehingga apapun yang dilakukan bukan tanpa alasan dan tanggung jawab pendidikan. Upaya yang ketiga yaitu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang keempat, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Mencakup memahami kode etik profesi guru, menerapkan kode etik profesi guru, dan berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Yang upaya yang kelima yaitu melakukan penilaian diri dengan lembar kuesioner. Untuk keperluan penataan kepribadian guru, lembar kuesioner ini diisi oleh siswa atau rekan sejawat atau kepala sekolah secara rutin. Pengisian bisa dengan tanpa identitas pengisi. Hasil kuesioner bisa dihitung dan disimpulkan sendiri oleh masing-masing guru berdasarkan petunjuk perhitungan.
Dari hasil kesimpulan ini, maka guru bisa menilai dirinya sendiri sebaik atau seburuk apa dia menurut penilaian orang lain. Sampai sini cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Raihan ya, luar biasa sekali terkait dengan kompetensi kepribadian. Memang kalau kita berbicara terkait dengan kompetensi itu sangat harus spesifik kayak gitu ya, dan 4 lagi gitu. Oke, Mbak-mbak dan teman, Mbak-mbak dan Mas-mas semua, mari silakan untuk direspon apa yang sudah disampaikan oleh Mas Raihan. Mas Raihan dan kelompok ini ada dari Mbak Fatin Julfanda itu ada di komentar, maaf ada di kolom chat. Baik Bu, sebentar. Ini ditampung dulu aja Bu. Oke, silakan kalau mau ditampung, mau ditunggu berapa menit, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Fatin. Ya, silakan. Mengapa kompetensi guru sangat penting bagi peningkatan kinerja guru? Yaitu kompetensi guru ini akan meningkatkan kinerja guru dan profesionalisme guru. Dengan kompetensi yang dimiliki, seorang guru akan mampu menguasai materi dan mampu menyampaikan materi dengan baik dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Dan dampak positif bagi peserta didik yaitu jika seorang guru memiliki keempat kompetensi guru, pasti proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik akan berjalan dengan sangat menyenangkan. Karena guru yang berkompeten mampu menempatkan posisinya di tengah peserta didik yang memiliki karakter beraneka ragam. Mampu menyampaikan pembelajaran dengan menyenangkan karena kreativitas guru tersebut. Mampu mengajak semua peserta didik aktif dalam pembelajaran dan mampu membuat peserta didik senang untuk belajar atau meningkatkan semangat belajar peserta didik. Begitu Mbak Fatin, apakah sudah jelas atau gimana? Sudah Mas, terima kasih. Oke,
Dampaknya oke, Sama-sama. udah ya. Nggak ada respon lagi dari Mbak Fatin. Cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih. Yuk, next. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Zaki Anwar. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru di era sekarang? Yaitu dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Terus mengikuti kegiatan kelompok kerja guru yang nantinya bisa sebagai ajang saling bertukar pikiran atau metode pembelajaran. Yang ketiga, lebih dekat kepada anak didiknya. Bagaimana Mas Yaki? Baik, Mbak, cukup menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya, Mas Raihan, Mbak Yesi, terus Mbak Fatin, Mas Zaki. Jadi tadi itu sebenarnya kalau bisa dipahami lebih mendalam, ini kan terkait dengan kompetensi kepribadian gitu nggih, Mbak-mbak dan Mas-mas. Saya juga sudah mengirimkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 di kolom chat. Artinya apa? Ini hal yang harus kita pahami terkait dengan kompetensi kepribadian. Kalau menurut di Permendiknas itu kan ada 5 poin penting gitu ya, yang tadi sebenarnya juga sudah disampaikan secara detail oleh Mas Raihan. Nah, kalau menjawab pertanyaan dari Mbak Fatin, bagaimana sih sebenarnya kompetensi guru itu sangat penting dalam peningkatan kinerja guru gitu ya. Dan tentunya ketika itu menjadi penting bagi guru untuk meningkatkan performance atau kinerja, itu akan berkaitan langsung pada baik kondisi sekarang maupun kondisi yang akan datang terkait dengan strategi atau cara meningkatkan kompetensi tersebut. Jadi pertanyaan dari Mbak Fatin dan Mas Zaki ini sebenarnya berkaitan. Oke, berkaitannya bagaimana gitu ya? Ya memang berkaitan antara satu sama yang lain. Pertama adalah ketika tahu kita semua termasuk Mbak-mbak dan Mas-mas paham bagaimana menjadi seorang guru gitu ya. Itu pasti akan lebih paham cara untuk meningkatkan kinerja. Ya dengan memahami rules yang ada, standar yang ada juga harus dipahami. Bagaimana tindakan atau kepribadian yang tentunya itu menjadi bagian penting di dalam sebuah proses pembelajaran. Ini baru kompetensi kepribadian aja gitu ya. Kompetensi kepribadian ya yang meliputi menghargai peserta didik tanpa membedakan kayak gitu ya. Ya baik itu dari latar belakangnya, jenis kelaminnya misalnya kayak gitu ya. Terus apalagi nanti ketika Mbak-mbak dan Mas-mas itu ditempatkan di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal gitu. Daerah-daerah 3T gitu ya. Itu tentunya di sana akan banyak sekali suku-suku yang mungkin itu berbeda dengan asal dari kita kayak gitu ya. Terus berkaitan dengan adat istiadat yang itu mungkin berbeda juga dengan adat istiadat yang ada di tempat tinggal Mbak-mbak dan Mas-mas. Nah, itu menjadi penting karena seorang guru yang tanpa membeda-bedakan, yang menghargai seluruh latar belakang siswa itu tentunya memiliki kepribadian yang baik gitu ya. Ya dengan artinya dengan norma agamanya oke, norma hukumnya oke jalan kayak gitu ya. Terus norma sosialnya bisa dipahami dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari gitu baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar dan terkait dengan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi
terkait dengan bagaimana caranya nanti mbak-mbak dan mas-mas kayak gitu ya bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan yang ada kayak gitu ya. Kadang kan kita tidak tahu bahwa di daerah-daerah yang tadi itu ya 3T terdepan, terpencil, tertinggal kayak gitu yang tidak sesuai dengan tidak seperti yang kita kalau di daerah-daerah perkotaan misalnya ya di daerah-daerah kota-kota yang serba aksesnya mudah kayak gitu ya itu kompetensi kepribadian guru ini menjadi hal yang sangat perlu dikembangkan dan dididik untuk diri sendiri. Waduh itu yang mendidik diri sendiri itu ya kita sendiri gitu ya. Itu yang sangat luar biasa sekali effortnya kayak gitu ya. Kita juga harus jujur pada diri sendiri, kita harus disiplin kayak gitu ya. Terus belum lagi kita harus bisa mengevaluasi diri sendiri. Nah, itu tentunya dengan pendidikan pertama dari seorang guru sebelum memiliki kompetensi kepribadian yang bisa diteladankan kepada para siswa-siswanya kelak gitu ya. Tentunya kepribadian kita ya yang perlu ditatar gitu ya, dididik sendiri gitu ya. Ya terkait dengan jujur, berakhlak mulia gitu ya. Dan bisa memberikan keteladanan bagi para siswa di lingkungan kayak gitu. Pernah kan saya cerita ya kalau di suatu desa bahwa seorang guru pada zaman dahulu itu menjadi hal yang sangat diagung-agungkan, menjadi hal yang sangat istimewa sekali gitu ya. Tentunya ya dengan menjadi seorang guru, masyarakat itu memberikan penilaian bahwa seorang guru itu kayak gitu ya, ya mulia, ya memiliki kepribadian yang baik, berakhlak baik. Biasanya kalau orang yang ada di desa yang ada guru gitu, terus misalnya jadi takmir, terus misalnya jadi ketua RT RW kayak gitu. Pada zaman dulu loh ya. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu apakah ada degradasi dari sebuah pemaknaan itu sehingga berkembangnya ilmu, berkembangnya teknologi, berkembangnya perilaku sesuai dengan teknologi sekarang kayak gitu pada zaman sekarang seperti Mas Zaki tadi tanyakan, itu tentunya apakah sama kayak gitu ya pemaknaan guru yang ada di lingkungan itu seperti itu ataukah semua disamaratakan profesi apapun. Tentunya walaupun semua disamaratakan gitu ya profesi apapun tetap guru memiliki kompetensi kepribadian yang harus itu diejawantahkan ke dalam sebuah tindakan dan keteladanan. Nah, tadi itu juga sudah disampaikan oleh Mas Raihan kayak gitu ya, terkait dengan wibawa dan lain sebagainya. Wibawa, dewasa, arif, mantap gitu ya, stabil, tidak labil kayak gitu ya. Terus di dalam sebuah sekolah tentunya ya dapat menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru kayak gitu ya. Artinya apa sih kalau rasa bangga menjadi guru ya tentunya dengan saya berprofesi menjadi seorang guru tentunya kehidupan saya adalah kehidupan guru untuk mendidik. Ya sebelum mendidik orang lain ya tentunya mbak-mbak dan mas-mas begitu juga dengan saya gitu ya mampu untuk senantiasa mendidik diri sendiri kayak gitu ya. Ya terutama on time, misalnya kedisiplinan kayak gitu terus bertanggung jawab dalam hal apapun kayak gitu ya. Saya tadi sempat marah di kelas sebelumnya karena Masya Allah tidak sedisiplin di kelas ini dan saya sangat mengapresiasi sekali kedisiplinan mbak-mbak dan mas-mas semua. Pertama kedisiplinan. Kenapa saya sangat tegas ke dalam kedisiplinan bahwa juga sudah disampaikan H-2 kayak gitu ya baru dikirimkan. Ada yang malah belum mengirimkan juga baru dikirimkan tadi malam. Bukan kelas ini loh ya. Kalau kelas ini kan memang kesalahan dari server, kesalahan dari sistem gitu ya. Yang kelas sebelah ada yang baru dikirimkan nggak komplit gitu ya, nggak ada reelsnya, terus nggak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebagai standar untuk pengumpulan tugas. Nah, artinya apa? Dari kedisiplinan itu kita sudah sangat mengetahui bahwa kepribadian dari kita atau dari yang tidak disiplin itu
terlihat secara apa namanya, walaupun abstrak gitu ya, secara real kayak gitu. Kondisinya apa realnya itu bahwa udah dikasih tahu untuk mengumpulkan tugas itu H-2. Di mana H-2 itu sudah selesai sehingga nanti saya bisa melakukan review, melakukan apa namanya, pemahaman mendalam berdasarkan persiapan pemahaman mendalam apa yang akan disampaikan ke Mbak-mbak dan Mas-mas semua berdasarkan tugas-tugas yang sudah dikumpulkan gitu ya. Kedisiplinan juga ketika nanti dikembangkan indikatornya untuk bisa menilai bagaimana kompetensi kepribadian Mbak-mbak dan Mas-mas sebagai calon-calon guru sekolah dasar dan guru hebat di masa mendatang itu ya tentunya berkaitan dengan tanggung jawab juga kayak gitu ya. Sudah dikasih tahu, artinya gitu, tanggung jawabnya apa ya diselesaikan sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya gitu ya. Selain itu apa? Etos kerja. Oke, Mbak-mbak dan Mas-mas mungkin selain saya gitu ya, selain mata kuliah ini, profesi pendidikan, itu Mbak-mbak dan Mas-mas juga mengikuti mata kuliah yang lain. Dengan mata kuliah yang banyak misalnya gitu ya, dan semua dosen itu memberikan tugas. Artinya apa? Ada kepribadian Mbak-mbak dan Mas-mas semua terkait dengan bagaimana sih bisa menunjukkan etos kerja gitu ya. Bisa diatur, self management, time management skills kayak gitu. Itu bisa menjadi indikator yang bisa dikembangkan terkait dengan kompetensi kepribadian. Terus percaya diri, oke terima kasih. Tadi Mas Raihan sudah menyampaikan dengan percaya diri. Tadi kelas sebelumnya diminta menampilkan lama sekali loadingnya itu masih lama dibandingkan kelas yang ini gitu ya, kelas yang G. Jadi ini mana ini sudah berapa belas menit itu kok belum tampil, aja udah disuruh tampil sejak tadi gitu. Nggak tahu kenapa, itu banyak alasan. Jadi hal-hal yang seperti ini ya sederhana sekali proses pendidikannya Mbak-mbak dan Mas-mas sebagai dasar untuk mengejawantahkan pemahaman dari kompetensi kepribadian ke dalam sebuah tindakan yang nantinya juga akan diperlihatkan gitu ya, yang akan secara natural mengalir melalui perilaku, sikap, tindakan, ucapan gitu ya kepada para siswa sehingga siswa-siswa kelak bisa meneladani kepribadian dari mbak-mbak dan mas-mas calon guru-guru hebat masa mendatang. Artinya mbak-mbak dan mas-mas semua juga perlu gitu ya, perlu banget gitu ya untuk melakukan secara terus-menerus menjadi habituasi yang keren kayak gitu ya. Sehingga memang keteladanan itu mengalir, dapat dialirkan kayak gitu. Dapat diteladankan kepada para peserta didik atau siswa, kepada masyarakat gitu, kepada siapapun khalayak ketika mbak-mbak dan mas-mas berada di sebuah lingkungan umum kayak gitu ya. Di tempat-tempat umum gitu ya. Itu menjadi pribadi yang baik. Ya, tentunya dengan itu akan lebih mudah dan lebih paham, lebih bisa untuk dapat menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Gitu ya, bisa menerapkan kode etik profesi guru dimanapun berada. Terus berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Oke, Mbak-mbak dan Mas-mas semua ini ya, pemahaman mendalam yang perlu kita pahami bersama terkait dengan kelompok 1 yaitu kompetensi kepribadian. Terima kasih sekali lagi kelompok 1 ya, Mas Raihan, terus Mbak Yesi, terus satunya siapa ya? Saya lupa. Mbak Latifah Nur. Oke, nanti mungkin ini kalau nanti segera saya upload, nanti kalau misalnya mau nanti kirimkan nama IG ya, nanti supaya bisa saya tag. Oke, terima kasih. Next, kelompok 2 yuk. Kita masih punya waktu sedikit sampai jam 10. Ibu, untuk share screen-nya sama Adinda Hoirunisa, Bu. Oke, sebentar. Ini jadi operator. Ini Mbak Adinda ini operator
share screen untuk perkuliahan ya? Kalau gitu nggak apa-apa dijadikan operator share screen. Jadi semua nanti di backup-nya ke Mbak Adinda. Gimana Mbak Adinda? Setuju nggak? Oke, Iya, ini boleh, adalah Bu. Ya boleh Bu, nggak semangat sekali sih Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kompetensi sosial dengan anggota Rizky Oktaviano dengan NIM 2100005269 dan saya sendiri Putri Maisi dengan NIM 2100005254. Pembahasan materi yang akan kami sampaikan ada 4. Yang pertama, definisi tentang kompetensi sosial, aspek-aspek kompetensi sosial, faktor-faktor kompetensi sosial, dan hubungan kompetensi sosial dengan prestasi siswa. Yang pertama yaitu ada definisi kompetensi sosial. Kompetensi sosial terdiri dari 2 kata, kompetensi dan sosial. Umumnya kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap guru adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, pengembangan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dalam hubungan antar pribadi. Signifikansi kompetensi sosial bagi guru yang bisa dirasakan dalam banyak konteks sosial, salah satunya dengan para pemangku kepentingan sosial, termasuk di dalamnya para pelanggan sosial, para pelanggan sekolah, pengguna masyarakat lulusan sekolah, dan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam proses pemajuan sekolah. Para siswa harus dihantarkan oleh para guru untuk bisa masuk dalam komunitas profesi, jasa, pedagang, atau bahkan harus mampu mempersiapkan para siswa untuk menjadi pengusaha yang sangat membutuhkan hubungan dengan masyarakat luas. Next. Pentingnya kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Guru harusnya berperilaku santun, mampu berkomunikasi dengan lingkungan secara efektif dan menarik dengan peserta didik. Masyarakat sekitar sekolah dan sekitar di mana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Seorang guru harusnya memiliki kompetensi sosial agar nantinya apabila terjadi perbedaan nilai dengan masyarakat, seorang guru dapat menyelesaikannya dengan baik sehingga tidak menghambat proses pendidikan. Next. 2. Aspek-aspek kompetensi sosial. Menurut Gulata DKK atau dalam Mulyasa 2007-174 mengemukakan beberapa aspek kompetensi sosial, yaitu 1. Kapasitas kognitif, merupakan hal yang mendasari keterampilan sosial dalam menjalin dan menjaga hubungan interpersonal positif. Kapasitas kognitif meliputi harga diri yang positif, kemampuan memandang sesuatu dari sudut pandang sosial, dan keterampilan memecahkan masalah interpersonal. 2. Keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan kebutuhan privasi. Kebutuhan sosialisasi merupakan kebutuhan individu untuk terlibat dalam sebuah kelompok dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sedangkan kebutuhan privasi adalah keinginan untuk menjadi individu yang unik, berbeda, dan bebas melakukan tindakan tanpa pengaruh orang lain. 3. Keterampilan sosial dengan teman sebaya merupakan kecakapan individu dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya
sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kelompok dan dapat terlibat dalam kegiatan kelompok. Next. Indikator kompetensi sosial. Kompetensi sosial menurut Slamet PH 2006 terdiri dari subkompetensi. Yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan atau respect, serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan. 2. Melaksanakan kerja tim atau teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. 3. Melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, serta pihak-pihak terkait lainnya. 4. Melaksanakan komunikasi atau oral tertulis tergambar secara efektif dan menyenangkan dengan warga sekolah, orang tua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran. 5. Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya. 6. Memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Terakhir, melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, atau misalnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan profesionalisme. Next. 3. Faktor-faktor kompetensi sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial guru adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan orang lain, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri maupun ketika berinteraksi dengan orang lain, kemampuan berempati terhadap apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain, serta mampu membangun dan membina hubungan baik dengan orang lain. Mengingat betapa pentingnya peran kecerdasan emosional dalam diri seorang guru, karena secara tidak langsung, hal ini akan membawa pengaruh yang sangat signifikan untuk menjadi seorang guru yang benar-benar berkompeten dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hubungan dengan kompetensi sosial. Next. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual atau SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia. Dengan demikian akan menjadi sangat penting jika dalam diri seorang guru juga ditunjang oleh adanya kecerdasan spiritual. Hal ini dikarenakan kecerdasan spiritual mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, terutama dalam menunjang kompetensi sosial seorang guru. Dan secara konseptual pun, kecerdasan spiritual atau SQ mengintegrasikan semua kecerdasan, baik itu IQ maupun EQ. Dengan demikian, adanya kecerdasan spiritual atau SQ ini, lebih-lebih jika seorang guru mampu diharapkan menjadi prototip manusia yang benar-benar utuh dan holistik, baik secara intelektual atau EQ, emosional atau EQ, dan sekaligus spiritual atau SQ. Next. Peran guru di masyarakat. Guru merupakan kunci penting dalam menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Oleh karena itu, ia harus memiliki kompetensi untuk melakukan beberapa hal seperti berikut. 1. Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan masyarakat dan sekolah. 2. Membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat karena pada dasarnya guru ini. 2. Membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat karena pada dasarnya guru adalah tokoh milik masyarakat. 3. Guru merupakan teladan bagi masyarakat sehingga harus melaksanakan kode etiknya.
Adapun peran guru di masyarakat dalam kaitannya dengan kompetensi sosial dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Guru sebagai petugas kemasyarakatan. 2. Guru sebagai teladan di masyarakat. 3. Guru memiliki tanggung jawab sosial. Next. 4. Hubungan kompetensi sosial dengan prestasi siswa. Menurut Kaprara 2006, prestasi belajar siswa dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah kompetensi sosial, bahwa keterampilan dan kompetensi sosial sebagai faktor yang menentukan keberhasilan akademik dan dapat memprediksi hasil perkembangan individu secara luas telah diakui. Selain itu, pengembangan intelektual anak-anak juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal dengan para gurunya dan teman sebayanya, yang mana hal tersebut mempengaruhi pada keterampilan dan kompetensi sosial. Hubungan interpersonal dengan para guru dan teman sebaya yang baik memungkinkan penggunaan lingkungan, menjamin kemungkinan pendidikan yang positif, dan memperkuat kognitif stimulasi atau input dalam konteks akademik, yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian belajar yang tinggi. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih atas presentasinya. Mari Mbak-mbak dan Mas-mas semua untuk diskusi terlebih dahulu sebelum nanti saya refleksikan. Yuk, silakan. Kepada teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, silakan bicara atau di kolom komentar. Ayo, mana ayo diskusinya? Oke, jika tidak ada diskusi, salah satu poin penting yang perlu dipahami oleh mbak-mbak dan mas-mas semua terkait kompetensi sosial itu adalah dapat beradaptasi di tempat bertugas gitu ya. Ya bisa jadi di sekitar kita sendiri kayak gitu ataupun di seluruh wilayah yang ada di Republik Indonesia gitu yang memiliki latar belakang yang berbeda, terus budaya yang berbeda, terus pokoknya terkait dengan keragaman sosial. Nah, itu salah satu penting indikator bagaimana caranya kita atau mbak-mbak dan mas-mas calon-calon guru hebat masa mendatang yang membawa diri gitu ya ke dalam sebuah tatanan sosial. Nah, itu berkaitan dengan kompetensi sosial. Yang pertama ya berkaitan dengan beradaptasi.
pada awalnya misalnya ya adaptasinya bersama teman-temannya sebaya di kampus lulus, akhirnya nanti berteman pada berbagai usia gitu ya, karakteristik usia, karakteristik kepribadian misalnya kayak gitu. Nah, tentunya poin penting yang perlu dijadikan sebagai tolok ukur pribadinya masing-masing mbak-mbak dan mas-mas itu adalah bagaimana caranya mbak-mbak dan mas-mas itu dapat beradaptasi, baik itu lingkungannya di sekolah gitu ya, baik itu media atau sarana-prasarana yang digunakan di dalam proses pembelajarannya, terus baik itu berkaitan dengan perilaku, misalnya ya latar belakang atau karakteristik yang ada gitu ya terkait dengan kebudayaan yang ada kayak gitu. Nah, itu yang nantinya ketika berhasil beradaptasi tentunya akan dapat meningkatkan efektivitas sebagai seorang guru, termasuk bagaimana caranya mbak-mbak dan mas-mas semua dapat memahami ya bahasa yang disampaikan di lingkungan sekitar gitu ya. Misalnya kadang saya kan masih belum bisa memahami bahasa-bahasa yang ada di wilayah Indonesia gitu ya. Ya ke Makassar misalnya kayak gitu masih belum bisa memahami. Kadang bahasa itu kan kita gitu aja ya. Di Makassar itu Anda halus peruntukan untuk kata ganti orang ketiga ya, halus penunjuk. Terus kalau kita di sini ya sekelompok saya dan mbak-mbak dan mas-mas semua. Nah, hal-hal yang sepele itu yang menjadi tentunya peningkatan kompetensi sosial dari mbak-mbak dan mas-mas itu yang baru sepele ya. Kalau kita lihat di dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 ya yang berkaitan dengan standar kualifikasi dan kompetensi guru, terutama di guru SD itu ada 4 kalau di kompetensi sosial kayak gitu ya. Ya, salah satunya tadi beradaptasi. Setelah beradaptasi ya tentunya tidak diam-diam aja kayak gitu ya. Jadi ya ada komunikasi dengan misalnya ya komunitas profesi guru yang sama misalnya di PGRI, terus komunikasi terkait dengan profesi guru yang sama mata pelajaran gitu ya, MGMP dan lain sebagainya. Tentunya dengan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, itu adalah kompetensi sosial. Berkomunikasi dengan teman sejawat, seprofesi ilmiah, komunitas dari berbagai organisasi lain gitu ya. Dan komunikasi itu ya tentunya bisa menjadikan gitu ya media untuk dapat berdiskusi terkait dengan ketercapaian inovasi atau hal yang akan dicapai di dalam sebuah inovasi pembelajaran ke ranah profesi itu yang selanjutnya. Sementara yang paling efektif itu ketika mbak-mbak dan mas-mas menjadi guru gitu ya, kompetensi sosial yang memang perlu dan diharapkan sekali ada itu ketika mampu berkomunikasi baik itu secara efektif, secara empati, simpati, memiliki sopan santun yang tinggi gitu ya, ke sesama guru, ke orang tua atau wali siswa, ke masyarakat setempat kayak gitu ya. Nah, komunikasi itu ya tentunya menjadi poin penting untuk sambung ibaratnya tuh media gitu, mediator terkait dengan kompetensi sosial yang perlu dikembangkan pada mbak-mbak dan mas-mas termasuk saya. Nah, yang paling memungkinkan sekali gitu ya untuk dijadikan sebagai dasar itu ya bagaimana mbak-mbak dan mas-mas itu objektif kayak gitu ya terhadap ya latar belakang yang dimiliki oleh siswa yang berbeda-beda itu kayak gitu ya. Terus tentunya ya tidak diskriminatif terhadap latar belakang atau karakteristik yang ada. Saya juga sudah pernah menyampaikan itu bagaimana mencontohkan secara real ketika siswa SD itu ya terkait dengan pola asuh yang berbeda kayak gitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu tidak boleh melakukan secara atau bersikap secara diskriminatif.
Ya, terkait dengan misalnya karena orang tuanya pejabat, misalnya kayak gitu ya, karena latar belakang keluarganya bagus, misalnya karena status sosial ekonominya tinggi. Nah, itu tidak boleh. Jadi, sikap sosial itu yang bertindak objektif gitu ya, serta tidak diskriminatif, baik mempertimbangkan apapun. Oke, Mbak-mbak dan Mas-mas semua, jika memang tidak ada yang didiskusikan, ada waktu 3 menit untuk istirahat setelah nanti mungkin ada jadwal kuliah yang lain. Mari kita akhiri perkuliahan kita siang hari ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya minta maaf lahir batin. Terima kasih kelompok 2 luar biasa, kelompok 1 juga luar biasa hebatnya. Nanti setelah ini akan saya upload semuanya. Jadi nanti ketika ada teman-teman yang tidak bisa bergabung secara tatap maya sekarang ya online karena mungkin kepental sinyal tidak mendukung gitu ya, nanti bisa diskusi di berbagai media yang ada supaya kehadiran tetap bisa diakui kayak gitu ya. Jadi tidak perlu izin apa karena masalah sinyal terus tidak bisa dipresensikan. Baik, sekian dari saya. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mbak-mbak dan Mas-mas semua. Semoga sehat selalu. Saya izin untuk undur diri.